أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat malam, selamat petang Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam ini kita bisa kembali berjumpa, dipertemukan untuk melanjutkan tadarus kita, belajar Al-Quran kita. Dan insya Allah malam ini kita akan memulai di surah yang baru, surah ke-36 ya Bapak Ibu, silahkan dibuka surah Yasin, surah 36 halaman 440. Baik, suaranya sudah jelas Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat semua, sudah jelas? Saya mau memastikan dulu suaranya, apakah aman suaranya, jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bergabung sahabat yang sudah bergabung, silahkan dibuka halaman 440, ada di surah Yasin ya, surah Yasin, surah ke-36. Baik, kita mulai dari ta'awuz, kemudian kita langsung masuk ke surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yasin, sinnya panjangkan 6 harokat, mad harfi, mad lazim, mukhaffaf harfi, ya-nya tabi'i harfi 2 harokat ya. Tidak dibaca yasa, tapi baca sesuai dengan zatiyah hurufnya, sesuai dengan nama hurufnya. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qawman ma unzira aba'uhum. Perhatikan saat mengucapkan lapad litunzira, di sana ada nun sukun bertemu dengan huruf zal, disamarkan nun sukunnya. Pelafalannya jangan sambil monyong, jangan sambil maju ya. Litunzi, tidak litunzi. Bisa? Jelas? Maksudnya jelas? Perhatikan. Tidak dibaca litunzi, tapi litunzi. Balikin dulu, bibirnya dikembalikan dulu. Jangan dipertahankan monyong, jangan dipertahankan manyun. Ya, jelas ya? Ya, ini zalnya termasuk di antara huruf yang tipis. Maka bunyi ikhfanya pun juga bunyi ikhfa yang tipis.
Ya, mengikuti dengan karakter hurufnya. Dan ada pada martabat ausat, pertengahan. Oke, kita lanjut. Berhenti di aba'uhum. Kita ulang dari mana? Ulang dari qaumam. Qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Selesai ayat ke-6, kita masuk ayat ke-7 surah Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ayah bunda sahabat sekalian. Boleh sambil dibantu, diramaikan, ditap layar dan dibagikan. Moga-moga jadi jariah, jadi kebaikan untuk sahabat semua. Lanjut. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Berhenti di aghlala. La-nya panjangkan 2 harokat saja. Mad aiwad. Ya, tidak aghlalan, tapi aghlala, tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang. Lanjut, ulang dari aghlalan. Aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Alhamdulillah. Selesai 8 ayat 8, lanjut ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Ada tanda henti, maka kita maksimalkan berhenti di sini. Sadda, tekan dalnya, kemudian dal panjangkan 2 harokat. Ulang dari wa min khalfihim. Wa min, kita ulang. Wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. A fa'aghsha, tidak fa'o, tidak fa'o tapi fa'a. Hamzahnya jangan terbawa tebal. Yang tebal hanya huruf ghain saja. Hamzah tidak perlu dibaca tebal. Waalaikumsalam Mama Caca, Bunda Sri, ahlan, selamat bergabung. Nah, Ustaz maaf, iklab bibir rapat atau renggang. Tadi pagi kita bahas ada yang mengatakan direnggangkan, furjah, ada yang dirapatkan. Dua-duanya benar, punya dalil masing-masing. Tapi kalau saya, seperti yang guru saya contohkan, saya ambil yang rapat. Tapi bagi sahabat yang saat membaca iklab dibuka ataupun sedikit dibuka ada furjah namanya, itu silahkan. Ya, dua-duanya punya pendapat masing-masing, punya dalil masing-masing. Selesai ayat ke-9, kita langsung masuk ayat ke-10. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Tidak kuat sampai akhir, berhenti di tunzirhum. Jangan maksain. Ya, jangan maksain. Kang, saya belum bisa menentukan berhenti dan memulai, sambil ikhtiar belajar bareng-bareng. Gitu ya. Kalau berhenti di tunzirhum, maka ulang dari amlam atau ulang dari a'ang zaratahum. Halaman 440. Ulang dari a'ang zaratahum ya, dari sini. A'ang
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai ayat ke-10. Waalaikumsalam Bunda Farida. Ikut nyimak silahkan Bunda Hasna. Suaranya aman teman-teman, ayah bunda, sahabat semua. Mohon izin kalau ada yang tidak tersapa satu-satu ya, karena komentarnya terus bergerak. Pokoknya yang sudah menyampaikan salam terbaik, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, Allah memberikan keselamatan, keberkahan, dan mencurahkan limpahan rahmat untuk sahabat semua. Aman? Oke, kita lanjut. Ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ma qaddamu. Berhenti di qaddamu kalau napas tidak kuat. Halaman 440 surah Yasin, surah Yasin. Ulang dari wanaktubu. Wanaktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ahsa. Perhatikan, sering ada yang kesulitan saat mengucapkan hak sukun. Ada yang merasa kesulitan, ada yang masih kesulitan mengucapkan hak sukun, mengalirkan suaranya. Ada yang kesulitan? Nah, mari kita latihan bareng-bareng. Pastikan suara dialirkan, bunyinya dialirkan, jangan terputus. Boleh jadi kita dapat makhrajnya, tapi dari sisi sifat rokhawahnya mungkin belum dapat. Nah, itu perlu dilatih. Ya. Latihan terbaik saat melatih huruf H itu adalah bunyikan, alirkan H-nya dengan yang panjang. Nah, kenapa latihannya dipanjangkan aliran suaranya? Agar terbiasa. Ya, agar terbiasa. Simpan sumber suara dari tengah tenggorokan, dari wastul halqi. Bagian tenggorokan tengah. Tenggorokan bagian tengah. Ya, tidak sama dengan hak besar, tidak. Ya, tidak sama dengan hak besar, tapi haknya hak kecil. Kita istilahkan hak kecil. Hak yang dia keluar dari mana? Dari tengah tenggorokan. Ya. Hak yang keluar dari tengah tenggorokan. Dan perhatikan. Coba, setelah huruf hak sukun, di sini ada huruf apa? Setelah hak sukun, ada huruf apa di sini? Boleh bantu jawab di kolom komentar? Ayo. Ada huruf apa? Shad. Baik. Ada yang bilang so. Oke. Kalau ditanya huruf apa, berarti kembalikan pada nama aslinya. Ini nama aslinya adalah huruf shad. Baru ketika dia berharokat fathah,
bunyinya jadi so. Ya, jadi namanya bukan so tapi sod. Ya, sod nama asli hurufnya adalah sod. Coba kalau kita ditanya lagi, sod itu termasuk di antara huruf tebal apa tipis? Ayo. Sod itu termasuk di antara huruf tebal apa tipis? Tebal. Berarti pangkal lidahnya naik. Dia punya sifat apa? Isti'la. Betul? Pangkal lidahnya naik. Nah, di sini letak kehati-hatiannya. Perhatikan. Ha dan so itu dua huruf yang karakternya berbeda. Sod, ya, ha dan sod. Ha dan sod itu dua huruf yang berbeda secara karakternya. Yang pertama, sod itu karakternya dia tebal. Karena pangkal lidahnya naik. Isti'la. Sedangkan ha itu termasuk di antara huruf yang tipis. Ya, tipis. Nah, di sini ada dua huruf yang bergandengan, dua huruf yang karakternya berbeda dan saling bergandengan. Yang satu tipisnya itu huruf ha, yang kedua tebal yaitu huruf sod. Ya, betul, grup tebal ya, betul. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai ha ini ketarik jadi tebal. Gimana ya? So. Jangan sampai pangkal lidahnya naik duluan. Kenapa jadi naik duluan, Kang? Karena setelahnya kan ada sod. Ini beresiko saat ngucapin huruf ha udah naik pangkal lidahnya. Bisa difahami maksud saya Bapak Ibu? Jadi ha pastikan dia dalam kondisi tipis. Pangkal lidahnya jangan naik. Tidak so, tidak so, tapi so. Bisa difahami? Walaupun mungkin secara bunyi tidak ada efek. Tapi bisa kok, dirasa-rasakan pasti bisa. Jangan sampai ke bawah tebalnya huruf sod. So. Saat ngucapin huruf ha, hamparkan pangkal lidahnya. Karena dia punya sifat istifal. Waraqiqan mustafilan min ahrufi. So. Ya isti'la, ya juga itbaq. Sodnya. Kadang ngaruh, iya. Ngaruh kalau kita tidak hati-hati. Alhamdulillah. Halaman berapa? Halaman 440 surah Yasin. Mari kita agungkan asma Allah. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai ayat keberapa barusan? Ayat ke-12. Kita masuk berikutnya. Halaman ke-441. Dan di halaman ini kita akan masuk juz baru. Juz 23. Masya Allah. Alhamdulillah. Biasanya maghrib tidak lamanya Bapak Ibu ya. Pada maghrib kita tidak lama. Mungkin kalau memungkinkan, ya kita selesaikan malam ini di juz 22. Jadi tinggal setengah halaman lagi. Gak apa-apa, gak lama. Kita tadi mulai sekitar pukul 6.25. Ini sudah 20 menit. Ya, silahkan. Boleh dibagikan, boleh diramaikan, boleh dibantu di tab layarnya. Ya, yang baru gabung, yang baru ikutan, kalau dirasa ba'da maghrib ini sebentar, nanti ikut lagi besok pagi. Ba'da subuh, kita jumpa lagi besok ba'da subuh. Oke, lanjut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Qaryah tak marbutah
Saat sukun dia jadi saat waqaf dia jadi sukun. Ya, saat sukun berarti ganti jadi huruf ha. Bukan ha kecil tapi ha. Qaryah, qaryah, tidak qaryat. Itu ya, tak marbutah. Itu sudah kaidahnya demikian. Lanjut. Iz ja'ahal mursalun. Lu jangan sengau. Lu tidak nu. Jujur di sini siapa yang masih suka sengau mad adid li sukun, terutama saat akhir hurufnya adalah nun atau mim? Ada? Ada yang suka masih sengau di sini? Lu. Kenapa sengau, Kang? Itu lihat ujungnya nun. Terpengaruh oleh nun. Ya, maka pastikan lu-nya jangan sampai sengau. Ada yang suka sengau? Malah nggak tahu kalau bisa jadi sengau. Kalau ingin memastikan sengau atau tidak, pegang hidungnya. Ya, Bunda Yeni ya. Pegang hidungnya. Kalau hidungnya terasa bergetar, berarti ada suara yang masuk ke rongga hidung atau ke khaysyum. Atau tadi cara saya, bukan tutup hidungnya. Mursalu. Kalau suaranya stabil, lu tidak berubah, berarti tidak sengau. Kalau ternyata masih berubah, lu berarti masih sengau. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Bisa? Siap praktek? Tidak sengau lagi saat mad alif disukun? Siap? Nah, latihan. Ya. Kita latihan bareng-bareng insyaallah. Alhamdulillah. Kayak sepur lewat. Apa tuh sepur, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palembang hadir. Alhamdulillah. Ahlan, selamat bergabung. Yang belum follow silakan boleh bantu follow Bapak Ibu ya. Biar tak tertinggal live-nya. Atau nanti boleh gabung di grup. Ya. Silahkan gabung di grup. Oh, kereta. Tawasud pada dalam sukun berapa lama Ustadz? Jangan kelamaan. Cukup satu harokat. Sempurna satu harokat. Al-ha, tidak al-ha. Oh iya. Al-ha, atau di sini izja'ahal mursalun. Satu harokat, sempurna satu harokat. Tidak kurang, tidak lebih. Ya, tempo. Makanya tempo dijaga. Yang pertama kali ketika kita ngaji bareng, ya, bareng kami, tempo yang pertama kali kita perbaiki. Temponya kita perbaiki. Karena dari tempo itu akan merembet ke yang lain. Nah, yang sudah ikut beberapa lama ini mungkin bisa merasakan bagaimana pengaruh tempo ngaji itu akan merembet pada apa? Pada makhraj, pada sifat, pada tartil, pada fasahah dan sebagainya. Makanya guru saya itu yang pertama kali diperbaiki sebelum pada makhraj, sebelum pada sifat adalah dilihat dari temponya dulu. Tempo. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, taratil saja, santai saja. Karena kalau terbiasa terburu-buru, nanti di bawah santai dia susah. Kalau yang sudah biasa santai, ketika dibawa cepat bacaannya dia akan mudah. Dan akan terlatih. Gitu ya. Baik, lanjut. Ayat ke-14. Kita selesaikan setengah halaman lagi. Gimana cara gabung di grup? Nanti cek profil saya, Bunda. Ya, silakan nanti cek profil saya. Di profil saya ada tautan untuk gabung di grup. Biar dapat notifikasi dan juga rekaman ulang. Ya, yang kita pelajari insya Allah kita akan kirim rekaman ulangnya. Ya, ada di sana. Lanjut.
Berikutnya ayat ke-14. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Berhenti fakazzabuhuma, ulang dari fakazzabu. Ulang dari sini. فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا. Lu 2 harokat. Kang, itu ada tanda alis bagaimana? Tanda alis nanti akan nampak fungsinya, nampak perannya saat dia wasal. Kalau waqaf di faqalu maka lu-nya 2 harokat saja. Kita ulang dari fa'azzazna. Fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Bisa? Ini dua-duanya mad jaiz munfasil, tanda alis tipis. Tadi pagi sudah kita bahas perbedaan alis tipis dan tebal. Kalau yang atas nih yang saya tunjuk, ini dia alis tebal karena dia punya gigi, punya taring. Lihat bentuknya Bapak Ibu. Bentuknya dia bertaring, ujungnya dia bergigi. Nampak? Ada? Sedangkan yang ini dia tidak bertaring. Nah, ini termasuk ataupun kita sering sebut dengan alis tipis. Yang ini kita sebut dengan alis tebal. Apakah sama hukumnya, Kang? Beda. Walaupun panjangnya sama, 4 atau 5 harokat dua-duanya. Muqaddamnya 4 harokat dua-duanya, tetapi secara hukum dia berbeda. Kaidah pun dia berbeda. Bisa dipahami? Kalau yang atas adalah MWM, mad wajib muttasil. Kalau yang bawah ini adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Adanya mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang berbeda, kalimat yang terpisah. Tidak sama, tidak membentuk makna yang sama, tapi dia terpisah. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Muqaddam 4 harokat. Insya Allah. Lanjut. Ayat 15. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Nah, ini kalau napas kita tidak kuat, ya, boleh berhenti di misluna, walaupun di sini ada lam alif. Sebetulnya tidak boleh berhenti, tapi kalau napas kita tidak kuat, boleh berhenti dengan catatan. Untuk melanjutkan, ulang dari kalimat-kalimat sebelumnya, beberapa kalimat sebelumnya. Kita ulang dari illa, ulang dari sini. Illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'. Ada hamzah di akhirnya, maka putus suaranya. Syai' panjang 2 atau 4 harokat. Syai'. Setelah dipanjangkan, rem. Ada hamzah di sana, sukunkan. Hamzahnya sukun, maka putus suaranya. Ulang dari sini, ulang dari wama. Wama anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Sebentar Bapak Ibu ya, izin ini wifi-nya masalah nih. Suara aman Bapak Ibu? Suara aman, suara? Aman suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Oke, lanjut ya. Yuk kita lanjut.
Lanjut 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Allah. Bunda Yaya, ba'da subuh dan malam bun, ba'da maghrib dan ba'da subuh sekitar pukul 6 atau setengah 6 ba'da subuh, ba'da maghrib sekitar setengah 7. Lanjut 18. Qalu inna tatayyarna bikum. Stop atau bisa lanjut, ada waqaf jaiz. Boleh lanjut, boleh berhenti. Kita maksimalkan berhenti ya, biar napasnya nggak ngos-ngosan. Biar kita bisa agak senggang atau agak punya waktu untuk menarik napas. Lanjut. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum. Berhenti di sini. Massa jangan ditahan, cukup ditekan. Massa, nun tahan 2 harokat. Massannakum. Ulang dari lanarjumannakum. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Ada nun bertasydid di sini tadi, tahan 2 harokat, sabar, jangan terburu-buru. Kemudian berikutnya juga ada mim bertasydid ini. Kalau yang mim sebelumnya karena mim juga mim sukun, maka idgham mimi tahan 2 harokat. Min na juga tahan 2 harokat. Ya, jangan terburu-buru, sabar. Jadi latihan sabar. Guna itu melatih kita untuk sabar. Lanjut. Ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Kumma, mim sukun bertemu mim idgham mimi. Ini juga sabar. Tahan 2 harokat sambil kita dengungkan. Karena mim bertemu dengan mim, maka gunahnya di sana dengungnya dia dengung sempurna, kamil. Ya. Tingkatannya kamil, dengungnya sempurna. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Berhenti di sini, stop, waqaf aula. Lanjut. Ai, awas hati-hati, ada 2 hamzah. 1 hamzah fathah, 2 hamzah kasrah. Dua-duanya karena tahqiq, jangan tashil. Bukan ai, tapi ai. Ai, a-nya jelas, i-nya jelas. Jangan di tashil. Ai, tapi ai di tahqiq. Hamzah pertama dengan hamzah keduanya jelas. Oke, siap ya? Zukirtum, kirtum, ro sukun, sebelumnya ada kasrah, maka ro-nya tipis. Tidak zukirtum, tapi zukirtum, kirtum. Hamparkan pangkal lidahnya. Istifal, rendahkan. PLTN, pangkal lidah tidak naik. Atau PLT, pangkal lidah terhampar, terdampar. Jelas? Aman teman-teman?
Aman ya? Ada waqaf aula, stop di sini, berhenti di sini. Oke, kita langsung masuk berikutnya, lanjutkan. Bal antum qaumun musrifun. Qaumun. Nah, ini kita baru jumpa lagi nih. Ada huruf qaf, kemudian setelahnya ada waw sukun. Hati-hati. Sadar atau tidak sadar, seringkali banyak kekeliruan di sini. Di mana letak kelirunya, Kang? Di mana kurang tepatnya? Perhatikan. Qaumun, tidak qaumun. Tidak dalam kondisi monyong. Tidak memajukan huruf qafnya. Qaf tidak perlu maju, tidak perlu monyong. Bibirnya amankan saja. Qaumun, tidak qaumun. Jelas maksud saya, paham? Tidak qaumun, tapi ko tanpa monyong, tanpa manyun, tanpa maju, tanpa mencucu. Qau, baru masuk pada huruf waw sukunnya, dia majukan bibirnya. Jelas? Bapak Ibu, aman? Aman? Oke, kita ulang sekali lagi. Dari bal antum. Bal antum qaumun musrifun. Sama, mum, tidak mum, tapi mum. Kembalikan lagi. Qaumum kembalikan lagi. Mus, tidak musri. Lah, tidak begitu. Kalau dipertahankan musri, khawatirnya malah berubah jadi bunyi huruf sod. Khawatir berubah jadi tebal. Dan sin ini kan tidak perlu mengaitkan dengan bibir. Bapak Ibu, manyun, monyong itu hanya pada dua tempat. Satu saat domah, dua saat waw. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu. A, i, u. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Ko, ti, ku. To, ti, tu. To, ti, tu. Dua tempat. Waw atau domah. Selain itu tidak perlu monyong. Jelas? Aman? Oke, ayat terakhir. 2 ayat terakhir. Ya, kita selesaikan juz 22. Silahkan Mama Wati. Yang baru masuk, yang baru gabung boleh bantu tap layar, boleh follow dulu, silahkan. Silahkan diklik pojok kanan, samping nama saya. Ada tanda plus di sana, silahkan diklik. Biar tak tertinggal live-nya. Atau boleh gabung nanti di grup. Cek profil saya, sudah ada tautan di sana. Gabung ke grup biar dapat informasi live-nya. Belajarnya 2 kali sehari, pada subuh, pada maghrib. Lanjut 20. Kita ulang. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qal. Qa, tidak qol. Qol. Berhenti di qala, maka ulang dari mana? Boleh langsung dari qala. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Allah. Alhamdulillah. Yuk masuk. Berikutnya ayat terakhir malam ini Bapak Ibu. Pastikan sebelum kita tutup, sebelum kita selesai, pastikan sudah follow dulu. Biar tidak tertinggal informasi live-nya. Sekaligus nanti selesai ngaji, gabung di grup. Informasi, live dan sebagainya, rekaman ulang kita kirim di sana. Ya, rekaman ulang kita akan kirim juga di sana. Lanjut ayat terakhir malam ini. Karena di tempat saya sudah tiba waktu Isya Bapak Ibu. Jadi tidak kita lama-lama ya, tidak bisa kita lama-lama. Mungkin kalau malam pada maghrib hanya 45 menit lah maksimal.
Jarang-jarang sampai setengah 8 atau jam 8, jarang-jarang. Kita pada maghrib sampai isya. Tiba isya selesai. Oke, lanjut ya, ayat terakhir. Ini tadi sudah dibahas tadi pagi. Ini coba, ini hamzahnya hamzah apa di sini? Ada yang masih ingat tadi pagi? I, ya, dia diberi harokat kasroh karena huruf ketiganya kasroh. Hamzahnya hamzah wasol. Masih ingat tadi pagi? Kita bahas ya. Jadi kalau hamzah wasol itu saat wasol dia tidak akan nampak. Contoh, apa tadi? Mursalinat tabi'u. Tidak na'at tabi'u, na'it tabi'u, na'ut tabi'u, tidak. Tapi dari nun langsung masuk pada huruf ta, hamzahnya hilang, dianggap tidak ada. Itu hamzah wasal. Nah, hamzah wasal kapan munculnya? Saat dia memulai bacaan. Saat dia ada di permulaan kalimat. Dan ini catatannya Bapak Ibu. Masalahnya hamzah wasal itu dia tidak diberikan harokat. Coba, di sini ada tandanya, ada harokatnya. Mungkin ada harokat fathahnya atau kasrohnya atau domahnya ada? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Betul tidak ada? Tidak ada. Nah, terus bagaimana Kang caranya untuk memberikan harokat? Tadi pagi sudah kita bahas. Ada cara secara umum, kaidah umumnya, ada kaidah khususnya. Nah, ini bisa masuk pada kaidah umum apa? Ketika huruf ketiganya adalah kasroh, mana huruf ba? Ketika huruf ketiganya adalah kasroh, maka hamzah wasalnya kita kasih kasroh. Ini kaidah umum dan tidak selamanya berlaku. Ada tambahan kaidah lain. Nah, insya Allah nanti kita bahas lain waktu ya. Nanti saya buatkan video. Apa saja syarat-syaratnya? Apa kaidah tambahannya? Nah, ini kaidah umumnya demikian. Lihat huruf ketiganya. Tapi kaidah umum ini tidak selamanya berlaku hanya sendiri. Maksudnya hanya lihat daripada huruf ketiganya saja. Perlu ada kaidah lain yang membantu. Ya, saat gimana cara melafalkan huruf jim dari tengah lidah, naikin. Arahkan ke langit-langit. Wal wastu faji musinuyah. Tengah lidah. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Dan jangan sampai becek. Ya, tidak ada percikan nafas. Berarti gak selalu. Kita lihat huruf ketiga, Bunda Vivi, tapi betul, tidak selamanya kita hanya melihat dari huruf ketiga. Perlu kita pertimbangkan kaidah yang lain. Bisa dipahami? Jelas ya? Nah, gitu. Alhamdulillah. Yuk lanjut. Baca ayat terakhir. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kita ulang sekali lagi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim.